Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Saya Singgih Mitro S, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi setiap peneliti, yaitu presentasi penelitian. Menyampaikan hasil penelitian secara efektif adalah keterampilan yang penting untuk dikuasai, baik di lingkungan akademik maupun profesional. Dalam video ini, kita akan memberikan panduan praktis untuk mempersiapkan dan menyampaikan presentasi penelitian yang menarik dan informatif. Mari kita mulai. Nah, yang pertama itu kiat mempersiapkan slide. Yang pertama, secara umum, alur presentasi sebaiknya mengikuti alur skripsi. Yang kedua, gunakan tema slide putih bersih. Hindari menggunakan gambar dan animasi yang tidak perlu. Yang ketiga, gunakan font hitam untuk isi slide. Dan kata-kata yang penting bisa diberi penekanan dengan font warna merah atau biru. Yang keempat, ukuran font jangan lebih kecil dari 20 pt. Usahakan menggunakan 28 pt atau 26 pt. Yang kelima, citation sebaiknya diselipkan di kalimat dalam slide. Usahakan stylenya apa atau Harvard dengan font yang diset lebih kecil, 18 pt or 20 pt. Yang keenam, slide tidak berisi paragraf penuh. Slide hanya poin-poin penting saja. Berikan ilustrasi gambar bila diperlukan. Yang terakhir, gunakan slide size standar 4:3 karena secara umum proyektor mendukung ukuran ini. Jangan pernah gunakan size widescreen 16:9. Selanjutnya, kiat presentasi di ujian skripsi. Nah, yang pertama, lakukan presentasi dengan tenang, gunakan suara lantang dan meyakinkan. Yang kedua, atur suara supaya tidak terlalu tergesa-gesa dan juga tidak terlalu lambat. Yang ketiga, beri penekanan suara terhadap poin-poin yang kita anggap penting. Yang keempat, jangan pernah membaca slide. Kita akan kehilangan roh terhadap presentasi kita bila mulai membaca slide. Yang terakhir, slide hanya berisi poin-poin, karena itu hafalkan kalimat yang ingin kita ungkapkan dengan berdasarkan poin-poin di slide tersebut. Nah, kiat presentasi di ujian skripsi bagian 2. Yang pertama, dalam sesi tanya jawab, dengarkan dengan tenang, catat bila perlu apa yang diungkapkan penguji. Yang kedua, tunggu sampai penguji selesai bicara. Jangan memotong dengan jawaban singkat, karena itu membuat jawaban kita tidak komprehensif dan ide kita gampang dijatuhkan. Yang ketiga, pahami dan hafalkan referensi utama kita. Jawab pertanyaan dengan suara lantang dan meyakinkan, dengan landasan yang sahih dan jelas dari referensi yang kita pahami tersebut. Yang terakhir, jangan mendebat dengan tanpa landasan. Jangan banyak gunakan saya duga atau saya pikir. Terima kalau koreksi dari penguji memang logis. Sampaikan bahwa akan melakukan revisi di bagian yang telah dikoreksi penguji. Selanjutnya, penilaian presentasi penelitian. Yang pertama, research. Ada 3. Yang pertama, validasi masalah dan kontribusi penelitian. Yang kedua, metode penelitian, evaluasi dan validasi metode yang diusulkan. Yang ketiga, hasil penelitian dan penarikan kesimpulan. Nah, yang kedua ini report. Ini ada 3 juga. Yang pertama, teknik penulisan ilmiah. Yang kedua, penerapan standar formatting. Yang ketiga, citation dan referensi. Nah, yang ketiga ini presentation. Ini ada 3 juga. Yang pertama, alur dan tahapan presentasi. Yang kedua, penguasaan materi presentasi. Yang ketiga, argumentasi dalam mempertahankan ide.
Selanjutnya ini adalah referensi-referensi, teman-teman bisa belajar, bisa cari di situ tentang riset, metodologi dan lain sebagainya. Dan ini juga teman-teman bisa pelajari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga panduan tentang presentasi penelitian dapat membantu Anda dalam menyampaikan hasil penelitian dengan lebih percaya diri dan efektif. Ingat, kunci sukses dalam presentasi penelitian adalah persiapan yang matang, penguasaan materi, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan bantuan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi pembimbing atau mentor Anda. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat mempresentasikan penelitian Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.